kekuatan dalam hati kita. Bahwa yang pertama, apabila saya sampaikan siapa kita, jawabnya Indonesia. Ini memberikan satu momentum yang baik dalam hati kita. Ya, kalau saya sampaikan siapa kita, jawabnya apa? Indonesia. Kalau saya sampaikan Indonesia, jawabnya itu adalah merah putih. Beliau sebagai Stompol sangat menyambut baik kegiatan ICMI ini yang bergabung, yang berkolaborasi dengan FKPT. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik ya, dan sukses sampai selesai. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa tadi sudah juga disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa ICMI ini adalah ikatan cendekiawan, artinya di dalamnya ini adalah orang-orang yang berdedikasi tinggi tentang pendidikan, tentang bagaimana membawa kita semua, khususnya para mahasiswa juga yang pada hari ini bisa menjadi orang-orang yang berkualitas. Perlu kami sampaikan, pemerintah sangat menyambut baik dan mengapresiasi dengan kegiatan ini. Dan sekali lagi, karena ini adalah kolaborasi dengan forum FKPT, ya. Untuk itu sekali lagi saya berharap kepada adik-adik semua untuk itu bisa kita mengikuti ya kegiatan ini dengan baik, dengan yang nanti adik-adik ini menjadi ilmu pengetahuan kepada kita semua. Dan sekali lagi untuk itu kami sangat berharap bahwa kegiatan ini memang harus terus dilaksanakan dan tetap dilakukan, karena memang ini pada mahasiswa yang seharusnya sebenarnya kalau saya lihat harusnya mahasiswanya ini mungkin terpilih dari beberapa fakultas ya, dari beberapa fakultas yang diberikan maksudnya untuk disampaikan kepada adik-adik yang bersama-sama untuk kegiatan ICMI ini dan bergabung dengan FKPT. Sekali lagi di dalam kegiatan ini tentunya perlu kami sampaikan bahwa ini juga memberikan pengetahuan tentang arti terorisme, apa yang tadi yang radikal dan terorisme. Untuk diketahui tadi sudah disampaikan oleh ketua pelaksana bahwa ini bagaimana adik-adik bisa memahami, jangan sampai terjadi yang apa yang disampaikan tadi seperti SMA di Jakarta, di SMA 72 ya. Nah, itu terjadi bahwa mereka ini merasa bahwa mungkin barangkali tidak diperhatikan dan dia mempunyai ideologi tersendiri atau mempunyai keinginan tersendiri dalam hatinya karena dia tidak pernah diberikan mungkin pemahaman-pemahaman yang hari ini dilaksanakan oleh ICMI dan FKPT. Ya mudah-mudahan saya berharap kepada adik-adik semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bapak Ketua dan para anggota ICMI dan FKPT yang hadir pada kesempatan ini, sekali lagi saya berharap kegiatan ICMI dan FKPT dan bahkan nanti juga bisa bergabung dengan FKDM ya. Adik-adik sudah paham nggak yang namanya forum ini? Kira-kira nih saya tanyakan dulu, belum ya? Nah, jadi ICMI ini, kalau ICMI udah tahu ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya, kalau misalnya yang tadi saya sampaikan tentang FKDM atau FKPT itu adalah forum-forum atau organisasi-organisasi yang bermitra dengan pemerintah. Ya. Seperti kalau FKDM forum koordinasi apa tadi Pak? Kewaspadaan ya, kewaspadaan dulu ya, kewaspadaan dulu. Terus sekali lagi ya kepada adik-adik semua supaya bisa nanti akan disampaikan dua narasumber ini yang cukup ahli ya untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang kegiatan-kegiatan yang pada hari ini. Saya rasa mungkin itu aja. Yang penting adalah kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses pada hari ini, diikuti oleh seluruh peserta
yang terdiri dari mahasiswa UNRA, yaitu dari beberapa fakultas maupun jurusan. Ya, saya rasa mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, itu sekali lagi saya mohon maaf, mungkin barangkali tadi mendadak rupanya disuruh diperintahkan juga untuk kata sambutan. Jadi apa yang menjadi mereka itu dia belum paham. Mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini adalah kolaborasi antara ICMI dan FKPT. Tadi sudah dijelaskan bahwa ICMI itu adalah gabungan dari para cendekiawan. Berarti kalau cendekiawan itu, kalau zaman sekarang itu harus sarjana. Supaya adik-adik bisa masuk ke ICMI, selesaikan kuliah tepat waktu. Saya tak suruh cepat-cepat, tepat waktu. Berapa tahun? 4 tahun. Ya, tak usah 3 tahun, saya tak apalah. 4 tahun aja. 4 tahun, ya. Nah, itu dia. Nanti bisa bergabung dengan ICMI. Ya. Jadi menjadi cendekiawan muda muslim. Kemudian bekerja sama dengan FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Terorisme itu terjadi di mana-mana, mulai dari lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, sampai ke lingkungan pemerintah. Sebelum ke sana saya jelaskan bahwa kenapa kita laksanakan seminar pada hari ini. Saya mengharapkan generasi muda kita adalah generasi muda yang siap menghadapi Indonesia. Mas tahu? 2045. Ulangi 2045 hanya tinggal 20 tahun lagi. 20 tahun yang lalu Pak Suryadi, Pak Lunzi, Bu Fitri, dosen-dosen Bapak Ibu sekalian ini masih bersama saya, masih diskusi-diskusi bagaimana mendirikan universitas negeri di Provinsi Kepri. Serius, 20 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu Pak Lunzi, Pak Dr. Suryadi jadi dosen di sini. 20 tahun kemudian, ini jadinya sudah sebentar lagi akan jadi profesor, sudah jadi wakil rektor, jadi direktur. 20 tahun lagi adik-adik mau jadi apa? Di tahun 2045, jangan kita jadi penonton cuma di Kepri ini. Pada tahun itu adik-adik ada yang akan menjadi bupati, akan ada di antara kita nih, percaya sama saya, akan ada yang menjadi camat, akan ada yang jadi wali kota, akan ada yang jadi anggota DPR RI, DPRD, ada yang akan jadi dosen, akan ada sudah menjadi profesor. 20 tahun lagi itu ada yang sudah jadi profesor. Kalau tak percaya, letakkan di grupnya, simpan nama-nama nih. 20 tahun lagi kami ini tak masih ada tadi tak? Adik-adik akan menjadi pemimpin yang memiliki kemampuan, pemimpin transformasional. Siapa itu pemimpin transformasional? Adik-adik yang memiliki inspirasi, yang dapat menginspirasi pertama temannya sendiri, keluarganya sendiri, saudaranya sendiri, dan diperluas kepada yang lain. Apa sih bahasa Indonesianya, bahasa Melayu? Mengilhami. Kalau kita lewat saja sudah bisa menjadi inspirasi. Berpakaian saja sudah bisa menginspirasi. Apalagi dia mengucapkan, apalagi dia mengerjakan, menjadi inspirasi bagi orang lain. Itu pemimpin transformasional. Pemuda-pemuda calon pemimpin ada di kampus sebagai ketua BEM, sebagai ketua kelas, sebagai mahasiswa, menjadi inspiratif. Aduh, mahasiswa itu ya, kalau dia masuk, dia tenang, dia mendengarkan, tapi dia paham apa yang disampaikan. Aku ingin seperti dia juga lah. Kira-kira seperti itu kan?
menginspirasi. Yang kedua, dia menginovasi. Bisa memberikan perubahan kepada temannya, kepada sahabatnya, kepada kelasnya, kepada keluarganya, dan kepada orang lain. Memberikan perubahan, dapat memberikan inovasi. Inovasi yang bagaimana? Inovasi yang positif, bukan yang negatif. Tidak termasuk dalam konsep ini. Bukan berarti membuat orang tenang, damai itu bukan tidak berinovasi, tapi harus berpikiran kreatif dan positif. Cukup ya, Pak, banyak nanti kita pula jadi narasumber. Baik, saya kira sampai di situ saja. Ya, cukup. Kita Pak Isan kalau panjang-panjang orang keduluan muak nanti. Kita masuk ke kota Masai. Saya di mana? Ini saya baca sambutannya. Mantang. Jauh betul ya. Kayaknya di Aceh sana jangan lupa sarapan laksa. Ikuti kegiatan ini sampai selesai. Wujudkan generasi muda kebanggaan bangsa. Kreativitas generasi muda, cegah radikalisme. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak untuk tetap di tempat, dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan untuk narasumber dan juga moderator. Kami mengundang narasumber kita Bapak Dr. Darson SPD MSI dan juga Bapak Dr. Suryadi SP SHMH, dan juga moderator kita Ibu Nur Aisyah Fatmasari MM. Dan juga kami persilakan untuk pendampingan izin Bapak Ruzi, Bapak Muhammad Iksan, Bapak Aristia Dharma, Bapak Suyono, Bapak Piansa, Bapak Darman Balik, Bapak Auludin Andi, Ibu Dr. Fitri, Ibu Afitri Susanti, Ibu Ki. Caranya tuh mungkin di yang kata kuncinya, jadi di sosial media tuh kita bisa memfiltrasi kata-kata yang tidak kita sukai, contohnya radikalisme. Oke, tuh. Nah, sudah saya ini aturan loh. Kasih pasti sih loh. Juga kayak negeri Kipling. Orang yang lama paling sepatu orang. Tadi nama tadi memang ini nggak besari. Kalau kita panen juga mandi soalnya. Jangan datang ke Bapak ya, kamu lihat dosen aja. Ini ada yang jawabannya adalah jebakan BNI. Jebakan, ya silakan. Jangan. Kasih. Mana tadi? Mana dia? Nah itu ya. Suruh maju ke depan. Ayo besari ini jawabannya jebakan BNI. Silakan. Ya, sebelum saya bertanya, jawab tidak semua. Saya mau bertanya dulu lah sebelum itu. Oh sudah, bertanya dulu. Boleh? Oh boleh. Pantun dulu. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Danu Amizi. Pantun. Saya itu pantun saya. Saya adalah mahasiswa teknik elektronik semester 5. Jadi saya ingin bertanya Pak. Ya. Sebelumnya saya pernah mengikuti tentang seminar radikalisme yang ada di Kodim yang ada di Banyuwangi Pak. Nah, jadi di situ paham radikalisme yang dijelaskan kepada saya adalah pemahaman kegiatan atau gerakan yang bersifat ekstrim untuk mendapatkan keinginan yang diinginkan, baik dari gerakan sosial, politik, dan keagamaan. Nah, jadi yang menurut saya tadi Bapak jelaskan itu sangat berbeda. Yang dari Kodim itu dia mempunyai 3 hal supaya radikalisme itu dikurangi, yaitu tetap sosial. Kalau boleh bertanya, bagaimana mencegah radikalisme? Jawab dalam bentuk. Tunjuk tangan. Saya ulang ya. Ulang ya. Kalau bukan pantun. Ulang. Tidak memancing si ikan hilang, dapat pula si ikan durang. Kalau ulang boleh Bapak bertanya, bagaimana mencegah radikalisme? Nah. Yuk, tadi. Oh, Ada? sudah? Ya, akan dulu kasih kesempatan. Ada Pak dia kan? Yang belum dapat dia.
Yang dapat dia nggak boleh dapat dia lagi. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh jawab. Silakan. Tapi saya kumpul betul ya Pak. Pergi memancing ikan gulama. Ya. Sangat keras besi tembak. Sangat keras besi tembaga. Ya. Bagaimana mencegah paham radikalisme dengan cara bijak membaca. Boleh. Kasih aja. Atas ke atas ya. Ini mau jawab tapi tak kasih aja ya. Ayo. Apa yang kasih aja? Ibu Abibri. Aduh.